Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran matematika, materi volume prisma segitiga dan tabung. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak kelas 5, prisma segitiga diperoleh dari balok yang dibagi dua. Perhatikan gambar. Itu sebuah balok, terus balok tersebut dibagi dua dan menjadi prisma segitiga. Untuk rumusnya, volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Sedangkan prisma segitiga, volume sama dengan setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga volumenya itu luas dari segitiga dikali tinggi, karena alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Jadi volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Jadi anak-anak kelas 5, volume prisma segitiga dapat kita peroleh rumus volume sama dengan luas segitiga dikali tinggi, atau volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Untuk penerapannya dalam sebuah soal, perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah prisma segitiga. Penyelesaiannya yaitu menggunakan volume sama dengan luas segitiga dikali tinggi. Kita perhatikan dulu luas alas segitiga. Alasnya itu 12 cm dan tingginya 4 cm. Lalu kita masukkan ke dalam rumus setengah dikali 12 dikali 4. Lalu tinggi prisma segitiga tersebut adalah 6 cm. Lalu dapat kita peroleh bahwa 6 dikali 4 dikali 6 sama dengan 24 dikali 6 dan hasilnya 144 cm kubik. Jadi volume prisma segitiga tersebut adalah 144 cm kubik. Contoh berikutnya, perhatikan ada sebuah gambar prisma segitiga. Lalu penyelesaiannya yaitu sama seperti tadi, volume sama dengan luas segitiga dikali tinggi. Kita cari dulu alas dari segitiga, yaitu alasnya itu 6 cm dan tingginya itu 8 cm. Lalu kita masukkan ke dalam rumus volume sama dengan setengah dikali 8 dikali 6. Lalu tinggi prisma segitiga tersebut adalah 14 cm. Jadi sama dengan 4 dikali 6 dikali 14. Dan hasilnya 24 dikali 14. Hasilnya sama dengan 336 cm kubik. Jadi volume prisma segitiga tersebut adalah 336 cm kubik. Baiklah anak kelas 5, selanjutnya kita akan mengetahui volume tabung. Perhatikan gambar, ada seorang anak yang memegang cangkir yang berbentuk tabung. Berapakah volume air dalam gelas tersebut? Baiklah anak-anak kelas 5, mari bersama-sama kita bahas di pelajaran kali ini. Jadi kita menentukan volume tabung atau silinder tersebut. Perhatikan gambar tabung. Volume sama dengan prisma segitiga. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka volume sama dengan luas lingkaran dikali tinggi. Pada lingkaran ada yang disebut dengan jari-jari dan juga ada tinggi dari tabung. Maka karena luas lingkarannya, maka V sama dengan P dikali R kuadrat dikali T. Sehingga rumusnya adalah volume sama dengan PR kuadrat dikali T. Jadi kita menemukan rumus volume tabung atau silinder yaitu V sama dengan PR kuadrat dikali T, di mana V adalah volume, R sama dengan jari-jari alas tabung, T sama dengan tinggi tabung, dan P nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang nilainya mendekati 22/7 atau 3,14. Baik anak-anak kelas 5, kita mulai dengan contoh yang pertama. Perhatikan tabung tersebut. Penyelesaiannya adalah volume sama dengan Pi R kuadrat dikali T.
atau pi dikali R dikali R dikali T. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, jari-jarinya 7 cm dan tingginya 20 cm. Sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali 20. Kenapa kita menggunakan pi-nya 22 per 7? Karena jari-jarinya itu kelipatan dari 7 untuk memudahkan kita berhitung. Kita coret 7-nya, lalu didapatkan hasil 22 dikali 7 dikali 20. 22 dikali 7 hasilnya 154, lalu dikali 20. Dan hasil akhirnya 3080 cm kubik. Contoh kedua berbentuk cerita. Hitunglah volume silinder yang berdiameter 20 cm dan tinggi 30 cm. Penyelesaiannya adalah, di sana diketahui diameternya itu 20 cm. Lalu jari-jarinya itu berapa? Jari-jarinya itu setengah dari diameter, artinya 10 cm. Dan juga tingginya sama dengan 30 cm. Kita masuk ke dalam rumusnya. V sama dengan pi R kuadrat dikali T. V sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 30. Pi-nya kita menggunakan 3,14 karena jari-jarinya itu 10 untuk memudahkan kita menghitungnya. 3,14 dikali 10, komanya menghilang menjadi 314, lalu 10 kali 30 sama dengan 30, dan hasil akhirnya 314 dikali 30, hasilnya 9420 cm kubik. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap kalian mengerti. Ingat pesan Bapak 3M, menggunakan masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan setelah bepergian, dan menjaga jarak di dalam keramaian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.